sempat cerita kepada saya, si ikan itu ternyata ada mengandung misterius. Itu Ada kejadian mistis tuh, Kang Edo. bagaimana tuh bisa mistis begitu? Saya, ya. Oh, setengah dua tuh bangun, saya mimpinya seperti itu. Lihat ikan itu, dia pakai mahkota, Di mimpi itu. di mimpi itu pakai mahkota, terus tapi matanya satu, nyala matanya tuh. Selang 2 jam tuh ikannya hilang. Ikannya hilang, nggak ada tuh di kolam itu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Tentunya secangkir kopi dulu. Semoga semua pada sehat dan diberikan rezeki yang mengalir, tentunya keberkahan. Oke, ceng semuanya. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai saja dengan teman saya, sekaligus dia kameramen yang pernah saya upload di channel saya, yaitu Mancing Cana Malehoy. Ini teman saya akan menceritakan kejadian horor terkait dengan mancing ikan cana malehoy atau bisa disebut cana limbata. Oke, semuanya tidak lama-lama lagi kita sambut sahabat saya sekaligus kameramen saya untuk menceritakan tentang kejadian misterius di balik cana malehoy. Oke, semuanya check it out. Oke pemirsa di channel Edo Ngecil, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial. Jadi di sini Mas Egy ini akan menceritakan tentang kejadian setelah memancing cana malehoy. Oke, selamat sore Mas Egy menjelang malam. sore, Bung Edo. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Egy, saya kenalkan dulu, Mas Egy ini adalah teman saya. Dia sekaligus kameramen saya. Dia masih ya, tempatnya sekitaran di tidak jauh dengan rumah saya. Jadi setelah kejadian itu, Mas Egy itu bercerita kepada saya bahwa ikan itu ada kejadian-kejadian aneh setelah dibawa ke rumah. Dan itu ceng, ikan yang pernah saya dapatkan itu, waktu saya dapat seember itu, Kang Egy yang bawa nih ke rumahnya. Katanya mau dimasukin akuarium. Oke, kita langsung lanjut ya dengan Mas Egy nih. Ya Mas Egy, ya ini mau saya dipublikasikan. Katanya Mas Egy kemarin, bagaimana Mas Egy bisa seperti itu? Ceritanya bagaimana dari awal, dari bawa, dari pemancingan sampai di rumah, terus dimasukin atau akuarium atau apalah. Boleh mungkin diceritakan biar teman-teman pemirsa di Edo Ngecil ini biar pada tahu. Bagaimana Mas Egy? Ya, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya, menjelang malam ya nih ya, Kang Edo ya. Malam udah jam Maghrib setengah 6 ini ya. Gimana ya? Saya waktu itu kebetulan memang lagi memvideokan ya acara channel Kang Edo ini ya. Waktu konten mancing apa? Cana malehoy. Cana malehoy ya. Cana malehoy. Tapi sebelumnya saya sambil ngerokok ini. Ngerokok aja harus. Tapi santai-santai lah kita. Kopi dulu dah. Silakan. Saya perlu lebih tahu biar pemirsa tahu ternyata si cana malehoy ada misteriusnya katanya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, makanya nih suatu pengalaman buat saya. Jadi gimana itu kan ikan itu bisa misterius itu? Apakah dia lari-lari itu ke tengah rumah ini atau gimana? Atau ikannya joget-joget pargoy gimana kan? Ngasilin emas ikannya itu. Ngasilin emas. Itu misteriusnya gimana? Kan waktu mancing kita tidak ada kejadian yang atau kita sesudah mancing sakit atau apa. Kita kan biasa-biasa saja. Iya. Gimana itu Mas Egy?
Ya, awal ceritanya seperti ini, Kang Edo. Kan setelah beres kita konten itu kan, ikannya kita ambil nih. Saya pertamanya masukin dulu kolam kecil tuh. Kolam Terus? kecil, saya lihat ikannya tuh saya cek lagi kemana-mana, takutnya dia ini kan lompat, ternyata nggak ada. Itu di kolam besar atau kapasitas airnya meluber Enggak, atau setengah atau gimana? Kolam apa ya, kayak kolam air mancur yang ada kendinya itu, tapi kecil gitu. Ya kapasitas airnya seginilah kira-kira. Nah sudah itu sorenya saya lihat lagi, ada lagi ikannya. Itu Mas Egi udah cari kemana-mana nggak ada tuh ikan? Nggak ada. Nah itu ikan tiba-tiba ada lagi jam berapa itu? Bisa ada lagi? kita kan waktu itu kan mancing setelah ba'da juhur ya. Pada juhur ya. Istirahat tuh kan. Saya Hari taruh Sabtu lagi, itu ya. saya cek lagi tuh setelah jam 2-an, kalau nggak salah jam 2 siang, saya cek nggak ada. Setelah sholat asar saya cek lagi, ada lagi ikannya. Wow, pemirsa, memang ini agak membingungkan juga ya. Ketika ikan dimasukkan ke dalam kolam ikan hias yang kecil itu, ikan masih ada. Tapi beberapa menit kemudian hilang. Terus ada lagi sekitar jam 2-an, berarti sekitar 2 jam ya? 2 jam. Sekitar 2 jam, 1,5 jam lah. 1,5 jam ya? Iya. Terus gimana itu ikannya selanjutnya? Nah, udah itu kan saya ngambil toples kan, wadah kecil, saya masukin situ. Sempat Mas Egi ngomong ke saya, Kang, ikan saya bawa, saya masukin toples, masukin akuarium, itu kan cerita seperti itu. Ya, nah, terus sudah itu kan pulang saya ke rumah. Pertamanya saya nawarin tuh kan ikan itu ke ponakan, ke saudara. Iya. Bro, ini mau nggak ikan? Saya kan sana kan lagi musim nih sekarang nih. Iya. Kebetulan kan emang dia penghobi ikan juga, saudara saya. Nah itu, oh iya mau katanya. Dia memang piara ikannya banyak gitu ya? Enggak banyak juga sih, cuman dia emang punya akuarium lah di rumah gitu kan. Iya. Setelah itu saya simpen dulu di kamar mandi si ikannya. Dia tuh nggak langsung ngambil ke rumah. Ada 2-3 hari kalau nggak salah, 2-3 hari simpen di rumah dulu. Nggak ada kejadian apa-apa tuh, belum ada kejadian apa-apa. Belum ada kejadian hal-hal yang mencurigakan atau nggak ada setelah itu. Terus singkat cerita, diambil lah kan ikannya sama saudara saya, masukin akuarium. Setelah dari situ si anaknya itu kan, si akuariumnya itu si ikannya ini ditaruh di kamar, di akuariumnya itu kan ada di kamar posisinya. Nah setelah beberapa hari dari itu tuh dia tuh mimpinya buruk terus, jelek terus mimpinya tuh. Setelah ada ikan cana maleho itu. Ya mungkin kebetulan ya. Mungkin ini ya, ini sih mitos ya, pemirsa. Ini sih hanya ya mungkin kebetulan saja. Ketika ikan dibawa ke rumah temannya, dimasukin akuarium, si temannya itu mimpi buruk. Nah, mimpi buruknya apa dia bisa sampai begitu? Buruk sekali atau gimana itu cerita? Kalau masalah mimpinya saya juga kurang jelas ya. Tapi setelah itu orang tuanya gini bilang sama saya. Dia kan sholat di kamar anak itu, yang ada ikannya itu, di akuarium. Sholat asar kalau nggak salah. Setelah sholat dia lagi ngedoa, ada yang bilang gini, ngebisikin, keluarkan lauk katanya gitu. Keluarkan lauk tuh pemirsa, kalau di Indonesia kan keluarkan itu ikan, atau mungkin dibebaskan lah, atau ikan itu tidak mau dimasukin ke tempat akuarium ataupun toples. Terus, nah setelah itu orang tuanya yang orang tuanya bilang ke anaknya bahwa bilang itu. Ke saya, iya. Dia pertamanya gini nanya, ini ikan dapat dari mana? Katanya. Nah dapat mancing, adalah dari sungai gitu saya kan. Oh kenapa? Kata orang tuanya nanya.
Kata saya nanya ke orang tua kenapa. Enggak, katanya ya anak saya, saudara saya kan ponakan saya, katanya setelah ada ikan itu mimpinya jelek terus katanya Jelek gitu. terus. Terus bibi Hmm. saya tuh kan, bibi pas waktu sholat dengar ada yang bilang gini, keluarkan lauk katanya gitu. Hmm. Oh, kata saya, ya mungkin kayaknya ya kebetulan kali ya. Ikan itu emang bukan sembarang ikan, Mungkin ya. mungkin, ya, Itu sih hanya sekedar logika kita, iya, logika ya, atau memang pas kebetulan saja. Jadi eh, kita jangan negatif dulu gitu iya, kan. Kita bukannya sih kita tidak mempercayai eh, hal-hal gaib ya. hal-hal goib gitu. Hmm, Tapi memang kalau hal seperti itu ya iya kan. Karena hidup berdampingan juga sama berdampingan yang juga. seperti itu kan Iya. Edo. Soalnya kan makhluk gaib itu tidak terlihat oleh Iya, dia kan mata bisa kita. menyerupai apapun. Iya, tapi mereka lihat ke kita. Iya. Nah, setelah itu ikan tuh dibawa kemana tuh? Dibalikan lagi ke Nah, mana? kebetulan kan keesokan harinya Hmm. kita mancing lagi tuh Kang Edo. Ya, Cuman kan nggak dibikin konten ya. enggak, Nah, mancing iseng-iseng aja itu. itu kan belum si bibi saya itu kebetulan belum cerita masalah itu kan Belum cerita terkait dengan ikan yang Iya, pertama yang kita iya, dapat strike dapat. banyak gitu Iya. ya. Terus? Terus kan kita dapat lagi tuh, dapat berapa ekor lagi kan. Hmm. Nah, setelah ikannya saya ambil lagi ke rumah, Hmm. bibi saya kan baru tuh cerita masalah itu. Hmm. Nah, sampai saya juga pikiran, mungkin saya juga nggak tahu apa ya bahasa ininya, kesemsem tuh apa ya? Eh, apa ya kesemsem itu? Ya intinya mungkin Ya teman-teman kepikiran lah mungkin ya. kepikiran atau jadi bener apa enggak aja Iya. sehingga gundah di mimpi kita hadir Iya. seperti itu ya. Setelah itu malamnya Hmm. saya mimpi, Mimpi juga. mimpi. Ikan yang pertama dipancing atau ikan yang kedua tuh? Yang nggak masuk konten itu kan? Yang pertama dipancing, ikannya kayak seperti itu. Oh, Soalnya kan itu ikannya beda ya, emang beda. itu Ikannya besar, kayak sisiknya kayak sisik naga. Kalau ikan yang pertama itu, dimancing itu, iya, kalau nggak salah tuh ada biru-birunya ya iya, di ekornya itu ya. Memang saya juga pas memang kebetulan itu kita mancingnya pas zuhur kali ya. Pas mungkin, zuhur kita selesai sih, memang udah sih kita break sholat dulu iya, kan. Memang itu pas saya angkat begitu juga perasaan tuh saya agak beda gitu. Mungkin perasaan saya aja mungkin karena apalah biasalah itu mungkin hanya perasaan saja. iya, Itu jadi ikan yang pertama. Terus iya. mimpinya gimana mimpinya itu? Nah setelah itu, saya malamnya kan kayak gelisah gitu kan, gelisah. Saya tidur tuh bangun jam sekitar setengah 2 malam. Kebetulan pas waktu itu hujan lebat kan, merah warnanya. Matanya satu tapi dia pakai mahkota. Nah, seperti itu, Mas. Memang kalau dipikir ya mungkin sih ya kita sih percaya dengan kekuasaan Allah. Kita percaya dengan adanya Allah. Tapi kalau hal seperti ini saya bingung juga mengkolaborasikannya. Setelah itu entah kebetulan atau karena saudara atau keponakan Mas Egi ini mimpi melalui ibunya dan ibunya ada membisikkan sehingga Mas Egi itu kebayang-bayang dan terbawa mimpi. Dan ya itulah, mungkin teman-teman bisa istilahnya membayangkanlah seperti itu. Apakah itu menilai sendiri apakah itu mitos atau memang kebetulan saja mimpi. Tapi kalau menurut pribadi saya sih itu hanya kebetulan saja Mas Egi ya, tapi memang kalau memang itu bikin nggak nyaman Mas Egi, itu ikan kemanain tuh pada saat itu? Nah, pada saat itu paginya, wah, ini saya berpikir
kayaknya ikan nih mau dikembalikan nih Dikembalikan ke tempat aslinya. tempat asalnya. Iya, Itu selang berapa hari ya? Yang hanya seminggu deh ya? 5 hari kalau nggak 5 salah. hari di Iya. rumah ya. 2 hari di rumah saya, Hmm. 2 harinya di rumah saudara kalau nggak salah. Nah, hari kelimanya saya bawa lagi ke sini. Hmm. Oke, Ceng, kemarin si Mas Egi juga nemuin saya, Kak, ikan yang saya bawa ke rumah, ya kejadiannya sudah diceritakan tadi, terus saya kembalikan lagi. Sehingga saya ada pikiran, wah ini perlu dimasukin konten saya nih, gitu. Biar ada tanggapan dari teman-teman itu seperti apa, itu apakah memang ada ikan merupai atau makhluk goib yang menyerupai ikan sehingga pas kebetulan kita dapat atau bagaimana, nanti mohon di komen masukan juga buat kita berdua nih, jadi supaya kita lebih berhati-hati dalam melakukan mancing nanti di konten-konten berikutnya. Tindakan kita juga Harus berhati-hati ya. hati-hatilah. Intinya dimanapun kita harus selalu apa ya, sopan santun gitu. Sopan santun walaupun Ya, walaupun si goib itu nggak terlihat. ya, Betul, seperti betul. itu. Ya mungkin waktu pertama kita mancing itu kita nggak permisi, nggak apa. Nah, kita asal ya kan? aja. Yang penting jadi konten ceritanya Ya, kan. ya seperti itulah. Ya namanya kita hidup berdampingan dengan gaib kan. Kita kalau misalnya nggak percaya seperti itu ya kita juga kan tidak beriman ya Kang Edo ya. Iya betul. Itu bisa dikatakan musyrik kalau kita mempercayai itu. Nah. Tapi kita tidak mempercayai itu. Cuman ya mungkin apalah karena mimpi itu ya sudahlah dikembalikan lagi lah. Mungkin si ikan cana itu pengen bebas di atau betah di tempat itu. Intinya kita harus menjaga lingkungan kita di mana kita tinggal seperti itu. Iya itu bagus sekali Mas Egi. Oke. Terkait dengan itu Mas Egi, saya juga pernah nih dulu kejadian tahun 2018. Tapi ini juga kayaknya sih kejadian memang kebetulan. Saya mancing juga di tempat itu Mas Egi. Iya. Saya sama teman saya orang Kalimantan, namanya Mas Udin. Oh, Khairuddin ya, Mas Khairuddin. Kenal ya Mas Egi ya? Iya, ya. Saya mancing ceritanya nih. Begitu saya mancing, itu ikan dapat. Tuh ikan. Saya masukin ember. Kata teman saya, lu mancing buat apa sih? Katanya ikannya tuh sayang, kasihan ikan. Wah, ikan tak saya goreng, saya bilang gitu. Udah gitu deh, saya lepasin lagi tuh. Saya lepas lagi tuh ikan cemplung. Tuh si ikan itu di air itu gerak enggak, tapi dia hidup. Diem, saya pancing lagi nih kan. Dipancing lagi tanpa umpan ataupun cacing saya nggak kasih. Saya isengin, masuk bisa. Saya kan dikedutin lah kalau emang Kubat gitu ya. Dikubat. Pok, kena di sini nih. Lu nyiksa ikan katanya. Kata si Mas Udin itu. Lu kalau itu juga lu pas sakit kalau digituin. Nah, setelah kejadian itu, besoknya saya sakit gigi, bengkak saya di sini. Itu juga tapi saya nggak pikiran mempercayai hal seperti itu, cuman ya memang kebetulan aja. Iya. Ya memang di dunia ini kita ada makhluk tidak hanya manusia aja, ya mungkin makhluk gaib juga. Itu sih hanya ya mungkin kalau sekarang karma itu Kang Edo. Bisa jadi karma. Saya tidak mencintai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau digoreng ya digoreng, ya kan? Bukan disiksa seperti itu. Jadi saya memang ya mengakui saya salah. Jadi ya hukuman buat saya, menurut saya karma kali ya. Oke teman-teman, itu cerita ikan yang pertama saya mancing dan sampai Kang Egi mengembalikan lagi ikan ke tempat awalnya. Terus saya ajak mancing lagi, mau mancing lagi enggak, saya udah inilah kita bikin konten yang lain, kalau nggak mancing di tempat lain. Oke lah, saya bilang seperti itu.
Saya juga ada cerita nih kayak gini. Ada cerita, Apa tuh? cerita horor juga nih. Ini horor nih ya, horor. Saya pas pulang kerja di belakang kan, belakang kerjaan itu kan jalannya muter-muter. Iya. Alkisah katanya di pohon alpukat itu ada makhluk ini yang sering diganggu, sering itu, sering apa. Di situ ada pos tapi kosong. Saya pulang jalan tuh jam 11 malam. Jam 11 malam nih. Saya pulang, ceritanya pulang kerja. Pada saat itu saya nggak bawa motor saya tuh lagi ada kendala. Saya jalan kan. Wah, ini 11 malam, saya nggak pulang. Jadi takut pertanyaan istri. Udahlah, bahaula saya jalan. Pas saya jalan masa gini ya, jalan, cek jalan nih. Udah nyampe itu di tempat yang dibilang kata orang itu horor. Saya jalan, angker lah gitu kan. Saya nyampe ke situ, ada yang manggil. Edo katanya. Wah, saya langsung naik nih kan, bulu. Siapa tuh? Saya bilang kan. Ya nggak jawab dong. Bilang, Edo katanya. Saya makin ini, mau lari nih persiapan. Pas ketiga kali. Edo. 1000. Wah, saya makin ini aja. Wah, ini apa nih saya bilang. Penasaran. Daripada saya lari celaka kan. Edo, siapa? Buka aja pos, teman saya. Saya kira makhluk halus, ternyata teman saya. Jadi manusia itu harus positive thinking gitu ya. Tapi selain positive thinking, kita harus percaya juga bahwa di dunia ini tidak hanya manusia yang hidup di dunia ini. Ada makhluk-makhluk lain yang tentunya yang kita harus percaya adanya makhluk gaib. Mungkin orang gaib melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Pesan saya kepada teman-teman, jaga diri, apapun yang dilakukan, jangan sembarangan lah. Jadi berhati-hatilah. Gitu. Mungkin Kang ada cerita lain selain atau terkait dengan ikan kejadian, nggak ada lagi ya? Cuman itu aja. Di seumur hidup Kang itu yang paling. Kalau ikan itu. Ada kejadian lain nggak? Ada sih, kalau di kerjaan ada. Cuman mungkin buat konten-konten selanjutnya aja, Kang Edo ya. Ya, mungkin buat konten selanjutnya karena durasi. Ya. Kita sebentar lagi mau azan maghrib juga. Jadi ini cerita terkait dengan konten saya kemarin yang mancing cana malehoy. Jadi ada cerita horornya, cerita mistiknya, tapi itu dikembalikan ke teman-teman, percaya atau tidaknya, tapi ini cerita jujur, cerita Kang Egi, dan saya melihat dengan kepala sendiri, jadi dikembalikan, dan Kang Egi cerita, sehingga saya dibikinlah konten seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya suguhkan di channel saya. Mas Egi, terima kasih sudah memberikan ceritanya. Sama-sama Kang Edo. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat pemirsa Edo Channel Ngecir ini. Ya. Jadi untuk sementara pembicaraan kita akan saya akhiri. Sekali lagi saya mohon masukan atau kritikan, komen yang membangun buat diri saya, biar saya bisa lebih kreatif lagi di dalam membuat konten di dalam channel Edo Ngecir. Oke Mas Egi, selamat sore menjelang malam, semoga sehat-sehat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.